Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar, And I'm Amanda Pohan. will be your host for this podcast. Hai, welcome back to podcast Waktunya Bergurau. Apa kabar teman bergurau? Apa kabar teman bergurau semuanya? Selamat datang kembali di podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Senang banget ya kita sampai di episode yang udah sampai di penghujung season 1. Tapi gue Betul. semakin excited sih, Nat, untuk mendengar terus episode-episode berikutnya dari podcast Waktunya Bergurau. Setuju gak sih, Nat? Iya dong pastinya, karena kita pasti akan menghadirkan season-season berikutnya yang mana topik-topiknya tuh jauh lebih fenomenal pastinya. Benar, dan pastinya memberikan insight-insight lain dari topik-topik lain yang akan kita bahas di season-season kita berikutnya, Nat, ya. Betul dong, makanya kalau teman-teman bergurau yang masih ketinggalan nih sama episode-episode kita yang sebelumnya, bisa langsung cek ke Spotify dan juga YouTube channel kita. Langsung search aja podcast Waktunya Bergurau. Langsung di subscribe, like, komen. Betul. Jadi semakin banyak media yang bisa teman bergurau buka untuk ngelihat semua episode-episode dari podcast Waktunya Bergurau ya, Nat, ya? Yes, betul sekali. Oke, dan teman-teman bergurau juga, gue juga mau ingetin juga nih untuk teman bergurau, untuk season 2 nanti masih terbuka kemungkinannya nih untuk teman-teman bergurau untuk ngasih ke kita masukan, kritik, saran, dan lain-lainnya untuk kita di season 2 melalui DM Instagram kita di @podcastwaktunyabergurau. Ya, betul sekali. Gitu ya. Oke, Nat, kalau gitu kita langsung aja kenalan nih sama bintang tamu kita hari ini, Nat. Nah, kemarin setelah di episode sebelumnya kita sudah membahas Australia, Nat. Sekarang kita terbang lagi, kita pindah lagi ke negara yang kayaknya kita belum pernah bahas sih dari sebelum-sebelumnya ini, Nat, ya. Iya, jadi, enak ya. Kita walaupun dari rumah, walaupun PSBB kayak gini, kita tetap loh jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan ke luar negeri ya. Iya. Jadi dengan pengalaman virtual kita jadikan ini sebagai hal-hal positif yang bisa kita bagikan ke teman bergurau. Pastinya. Jadi kita ke benua mana nih, Dak, sekarang? Kita ada di benua Eropa, Nat, karena kita hari ini akan ke Inggris. Wah, berangkat ya kita ya. Langsung aja ke Inggris. Kalau gitu kita langsung saja kenalan sama bintang tamu kita hari ini. Ada siapa, Nat? Silakan diperkenalkan, Nat. Oke, guys. Mari kita sambut Bintan Titisari. Halo, Tan. Halo Anin, halo Amanda. Halo. Apa kabar, Tan? Baik. Gimana nih kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik juga. Di sana jam berapa nih sekarang? Di sini jam 4 sore. Ya, jam 4 sore. Lagi summer, lagi enak. Jadi kita enak nih podcastnya sambil piknik barangkali ya. Iya. Makanya ntar kalau ribut nggak apa-apa ya, soalnya gue di luar nih sambil mumpung ada matahari. Wah, seru. Oke, itu tadi sedikit kita kenalan sama Bintan yang tinggal di UK saat ini. Kita akan kulik dan kita akan tanya lebih banyak lagi. Kalau gitu kita langsung saja mulai. Ini dia podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Oke, Tan, sedikit boleh nggak sih untuk membuka podcast episode kita kali ini? Sedikit dong cerita tentang activity sekarang di UK itu tepatnya di mana dan sedang ngapain sih, Tan, di sana, Tan? Oke. Jadi gue tuh UK-nya di kota Leeds, jadi bukan di London. Jadi kalau Leeds tuh posisinya dia agak di utara. Jadi orang-orang suka bilangnya northerner gitu, kayak emang di atas. Jadi kalau memang dari lokasi aja dia lebih dingin sih sebenarnya. Jadi memang makanya kalau lagi summer gini, mumpung ada matahari, lumayan banget gitu. Jadi saya tuh di Leeds ini kuliah S3 program doktor di School of Design di University of Leeds. Tapi kebetulan saya udah lulus, jadi udah di penghujung penghujung studi saya nih, udah beres semua dan udah mau pulang gitu. Tapi saya di sini udah lama banget sih, 4 tahun lebih kayaknya. Wow. Gitu.
Berarti ini kita benar-benar spesial banget ya, sampai akhirnya Bintan spesial hadir di podcast kita loh, Da. Yes, Untuk ini juga kita sekalian mau menyambut pulangnya Bintan juga nih ke Indonesia nih. Iya, jadi ini tolong ya dipersiapkan ya red carpetnya. Oh ya, nanti kita siapin red carpet langsung nanti di bandara pokoknya. Aduh, gue deg-degan sih mau pulang. Tenang. Karena Indonesia masih ini kok, masih merindukan dirimu. Apa sih gue? Ya udah, lanjut ya. Lanjut. Jadi Bintan ngambil School of Design ya S3-nya. Sebenarnya kenapa sih Tan waktu awal tuh ketika lulus kan S1 sempet di ITB kan ya kita satu kuliah juga gitu kan. Tapi Bintan tuh ngambil di seni rupa. Terus habis itu S2 juga. Nah, tapi kenapa S3 bisa kepikiran sampai ke Leeds sih, Tan, ke UK gitu? Mungkin bisa diceritain ke teman-teman bergurau. Oke. Jadi, sebenarnya tadinya rencana, kayak master plan gue waktu dulu masih muda, tuh harusnya gue pengennya tuh yang sekolah di luar negeri tuh pas lagi S2. Ntar S3-nya di Indonesia, rencana awalnya gitu. Cuman karena satu dan lain hal, dan itu gue belum bisa berangkat pas S2. Terus, tapi emang gue selalu pengen kayak at least salah satu jenjang pendidikan gue pengennya ada yang di luar negeri gitu, pengen ngerasain pendidikan di luar, bedanya gimana. Terus, makanya gue milih, ya waktu itu karena udah S2 udah keburu nggak bisa, ya udah deh S3 berarti kan. Sebenarnya dari dulu tuh gue selalu prefer atau kecenderungan gue tuh milih negara yang berbahasanya bahasa Inggris. Jadi waktu itu emang kepikirannya kalau nggak ke New York atau nggak ke UK gitu, emang ke Leeds University ini. Jadi maksudnya biar bahasanya nggak susah, karena Inggris aja menurut gue udah challenge sendiri gitu kan, apalagi kalau gue harus belajar lagi bahasa yang ketiga gitu. Waktu itu mikirnya sesimpel itu sih. Terus kenapa gue kepikiran Leeds sebenarnya waktu itu karena awal mulanya banget tuh gue diajakin bikin conference di Bandung ya, di Bandung. Dia tuh International Textile and Costume Congress. Itu 2011 kalau nggak salah. Nah, itu tuh si kongres ini tuh kayak kayak petinggi-petingginya tuh dari beberapa profesor-profesor dari luar negeri. Nah, salah satunya dari University of Leeds. Di situ tuh gue mulai kenal, University of Leeds tuh programnya kayak gini. Nah, terus kebetulan banget pas beres conference, gue ada kesempatan tuh main ke Leeds, ngunjungin si salah satu profesornya gitu. Terus gue lihat tuh labnya bagus banget waktu itu ya, kayak karena di sini walaupun School of Design kan basic gue kan textile design, tapi dia tuh udah interdisciplinary banget. Jadi ada textile teknologinya, ada textile chemistnya, jadi lab kimianya oke gitu. Terus ada non-woven dan segala macam. Jadi waktu gue main pertama sampai gila nih keren banget gitu. Nah terus pokoknya udah jatuh cinta pada pandangan pertama lah ya. Iya, cuman waktu itu gue masih mikir, gue pengen lebih jauh lagi dari rumah, gue pengen ke Amerika waktu itu. Terus tapi karena nggak keterima dan waktu itu kondisinya nggak memungkinkan, akhirnya gue memilih untuk di Leeds aja. Dan emang ya ternyata emang pilihannya tepat sih menurut gue. Kalau gitu. Berarti dulu tuh lanjut langsung ya, Tan, dari S2-nya ke S3 tuh sempat ada jeda kerja atau emang langsung pas S2 selesai langsung berangkat ke sana? Oh, gue ada jeda. Jadi gue tuh S2 2010 sampai 2012, terus gue baru berangkat tuh 2015 akhir. Jadi gue mulai 2016 awal di sini. Gue ada jeda tuh kayak 3 tahunan lah. Tapi gue itu udah mulai ngajar di ITB di program studi Kriya Tekstil. Waktu itu jadi asisten dosen sambil, waktu itu gue inget banget ultimatum dari nenek gue sama keluarga lah ya, keluarga besar. Suruh nikah dulu nggak boleh sekolah dulu. Ya orang pacar aja nggak punya waktu itu kan. Gue sampai gimana ini? Ya gue tunggu lah ya, mungkin ada jodoh datang. Soalnya yang datang duluan ini tawaran sekolah, jadi ya udah gue sekolah dulu. Ya, betul. Tapi berarti kalau cerita tentang masuk di Leeds University ini gitu ya, dari persiapannya tuh lama nggak sih persiapan lo untuk berangkat atau untuk persiapan masuk ke Leeds-nya sendiri gitu? Sebenarnya
waktu itu gue lumayan cepet ya, lumayan kayak akselerasi karena waktu itu, jadi kan kalau kita apply buat S3 tuh apply-nya bukan ke administrasi gitu ya, jadi pendekatannya tuh agak beda. Kita nyari profesornya nih, oh profesornya bidang studi, riset interest-nya apa nih, oh misalnya kayak profesor yang akhirnya gue apply itu dia emang di bidang yang sesuai sama topik S3 saya kan banyaknya di tekstilnya tapi di craft ya, jadi emang yang based on tradition. Terus jadi kalau S3 yang baiknya langsung ke yang areanya sama, karena ntar kalau nggak susah pas lagi ngerjainnya pak tarik-tarik, jadi kayak oh dia maunya gini, gue maunya gini lah, jadinya malahan beda ini ya. Ya jadi gue bikin proposal langsung disesuaiin apa yang agak dipas-pasin lah sama proposal sama penelitian dia, dan emang kebetulan cocok. Terus ditambah ada koneksi dari profesor yang gue ketemu di Bandung itu, jadinya langsung bisa jadi langsung dibaca, terus dia wah ya oke nih proposalnya. Kayak waktu itu gue kirim tuh Juli ya, gue kirim Juli, terus dia baca, terus dia oke Agustus, terus pas soalnya kalau profesornya udah oke, dia langsung dia yang bilang ke administrasinya nih ada mahasiswa S3 nih gitu. Tadinya pengen ngejar buat berangkat di tahun ajaran baru kan, kalau di sini tuh mulainya September Oktober gitu kan. Cuman nggak kekejar karena masih harus ngurusin kayak visa dan semua itu. Akhirnya mereka bilang oh, oke deh, karena S3 juga lebih kayak individual gitu kan, jadi saya mulainya Januari. Jadi lumayan sih 6 bulan ngurusinnya. Lumayan. Kilat juga ya kalau gitu ya. Iya lumayan. Waktu itu saya ingat banget lagi ada project beberapa di Bandung kayak ngerjain project design beberapa gitu, terus kayak harus buru-buru diberesin terus berangkat. Nah, itu kan 6 bulan tuh, Tan. Pasti kan ada persiapan buat kayak tempat tinggal juga tuh gimana tuh? Maksudnya kan buru-buru juga tuh selama 6 bulan, apakah kamu langsung nyari-nyari lewat temen yang ada di Leeds atau lewat agent atau gimana tuh, Tan? Nah, gua tuh beruntungnya ya lagi-lagi ya gue sih merasa beruntung, pas banget ada junior yang dulunya di seni rupa juga ITB angkatan 2009 Mega, dia juga keterima S2 di University of Leeds. Nah dia tuh kalau S2 kan harus mulanya saklek ya, mulanya dari Oktober, beresnya di Oktober, kayak academic year-nya harus pas. Nah jadi dia udah berangkat duluan tuh. Nah pas itu karena dia waktu itu berangkat sama keluarganya, jadi sama suaminya, dia punya tuh spare room, tapi walaupun itu spare room-nya tuh di attic gitu loh, di loteng paling atas. Dan karena gue datangnya winter, dingin banget, karena attic kan pasti dinginnya kalau lagi winter. Cuman emang waktu itu pertimbangannya, saya mendingan tinggal sama mereka, dan mereka pun welcome gitu ya, untuk 1 atau 2 bulan, terus baru dia nyari-nyari di situ. Kayak lihat-lihat. Jadi pas dari Indo juga lo masih belum nyari-nyari gitu? Jadi maksudnya tinggal di tempat temen lo dulu? Oke, jadi nyarinya pas lagi di sana itu ya, udah tinggal 1 bulan, 2 bulan itu. Wow, oke. Terus berarti sampai akhirnya ketemu tuh karena nyari-nyari dari agent di Leeds atau ada di kampus gitu atau gimana? Jadi waktu itu saya inget banget, kalau di Leeds tuh ada namanya Unipol. Itu dia emang kayak udah kayak disatuin semuanya di situ, kayak mungkin kalau dibandingin kayak Airbnb gitu, jadi semua list yang punya Airbnb disatuin di situ. Sama ini juga listnya, dan sebenarnya kalau yang di bawahnya Unipol itu kayak udah digaranti gitu, dia maksudnya best practice lah ya, maksudnya dia nggak ada malpractice atau apa. Cuman memang waktu itu karena gue udah aneh ya, maksudnya kan mulai Januari, sementara orang tuh biasanya mulai di Juli sampai Juli, atau Oktober sampai Oktober. Nah, kebanyakan yang dari Unipol tuh udah penuh. Jadi gue cari yang private juga gitu. Tapi memang karena Leeds nih, kalau kata gue sih mirip banget kayak di Bandung ya, banyak banget kampusnya di sini. Jadi emang yang usaha kos-kosan atau usaha flat-flat itu banyak gitu. Dan pas gue kontak, kebetulan banget mereka tuh kayak baru refurbish, kayak baru renovasi flat baru gitu. Tadinya mau dijual di Juli, taunya karena saya datangnya di Januari, dia bilang nih siap kok di Februari, mau nggak? Jadi lumayan dapet flatnya baru, masih bersih. Wah, kayak gitu. Oke banget dong. Jadi beruntung. Pokoknya banyak beruntungan lah ya di sana ya. Ya alhamdulillah lah, rezeki anak solehah. Betul, benar ya. Alhamdulillah. Betul.
Kayaknya ini mah doa ibu sih. Sorry. Pastinya. Tapi tadi kan lo sempat cerita ya Tan bahwa Leeds ini adalah kota kecil yang di utara London tadi ya. Tapi untuk orang Indonesia sendiri di sana banyak nggak sih Tan untuk mahasiswa Indonesianya seperti kayak PPI, kayak Perhimpunan Pelajar Indonesia di Leeds sendiri tuh banyak nggak sih teman-teman? Banyak banget, apalagi waktu saya baru datang tuh kan 2015 ya, saya ya 2015 gitu kan, itu tuh kayak nyampe deh kayak 200 orang, itu yang plus minus ya, kayak studentnya, terus kayak partnernya gitu, dan juga misalnya kayak ya, suaminya atau istrinya yang ikut, baru anak-anaknya, rame banget, bahkan sebenarnya PPI Leeds tuh udah menang 2 kali gitu loh, sebagai PPI terbaik di UK. Jadi kayak apa ya, gue juga lupa sih kategorinya karena udah lama banget. Iya. Berarti ini sama aja kayak itu salah satu obat supaya nggak homesick juga nggak sih untuk kumpul sama Indonesian community di sana gitu kan? Iya, lumayan. Jadi gue kayak tahun pertama tuh, jadi gini, karena gue lama banget ya di sini, jadi tiap tahun tuh ada yang datang dan pergi kan ya. Gue tuh ngerasa gue paling deket sama yang tahun pertama. Tahun pertama sama tahun kedua gue masih itu. Ditambah juga karena kegiatan gue S3 juga masih nggak sesibuk pas tahun-tahun terakhir. Gue justru ngerasa agak nggak enak pas di tahun-tahun terakhir tuh gue nggak bisa terlalu aktif di PPI, walaupun ya aktif-aktifnya gue bukan jadi panitia ya, cuman kayak datang gitu, ikutan potluck, karena mereka biasanya kayak selalu ada acara gitu, Iya, kayak gathering gitu lah ya. Kayak makanan-makanan Indonesia makanan atau gratis. apa gitu ya. Tetep ya pasti. Apalagi kalau misalnya pas Lebaran gitu kan, wah gila tuh. Iya. Aduh, Lebaran tuh yang dinanti-nanti banget sih, semua kayak makanan-makanan yang jarang-jarang gitu, kayak rendang lah, kare, lontong. Aduh, itu baru kerasa tuh dulu kayak di Indonesia gampang banget. Iya. Tinggal manggil emang-emang dapet deh. Sekarang di sini harus harus usaha. Berarti salah satu tips juga ya buat teman-teman bergurau yang akan pindah ke Leeds, mungkin bisa jadi salah satu aktivitas, mungkin join PPI-nya, terus ya kalau misalnya ada aktivitas kayak gathering, kumpul-kumpul kayak gitu ya, jadi bisa join dan ya menghindari homesick lah ya Tan ya. Iya. Lumayan banget sih, kayak sekarang nih karena gue mau pulang, kayaknya sedih banget karena udah kayak keluarga, apalagi kalau sama yang sama-sama PhD ya, karena kan di sininya udah lama. Emang kayak saling bantu gitu. Oke. Nah, by the way nih Tan, kan tadi lu bilang bahwa tinggal di Leeds itu sebenarnya kota kecil juga, dan sebenarnya lo datang ke sana itu tinggal dulu di rumah teman lo kan, sampai akhirnya lo ke tempat apartemen yang udah direnovasi itu. Tapi ada nggak sih Tan tempat tinggal yang menurut lo tuh rekomendasi banget nih untuk student-student yang akan datang ke sana gitu? Mungkin yang tempat lo ini sekarang berarti deket banget nih dari apartemen atau gimana? Dari kampus? Oh, iya. Jadi sebenarnya nggak semulus itu perjalanan gue. Oh iya, Tempat yang gue... Ternyata ceritanya masih panjang. Masih panjang. Jadi yang tempat yang gue pertama kali dapet itu yang Februari itu, gue di sana cuman bentar sampai September kalau nggak salah. Itu soalnya ternyata agennya itu, karena gue nggak dapet dari Unipol, agennya tuh ternyata nggak bener gitu. Jadi salah satu tips nih ya, karena kalau yang ntar pada mau datang ke Leeds atau ke negara lain lah ya, itu kalau gue sih kerasa banget karena kebiasaan nelpon. Kalau di Indonesia apa-apa nelpon. Nah, pas lagi masalah kasusnya itu tuh, karena gue nelpon, jadi nggak tertulis, gue tuh nggak ada buktinya. Tiba-tiba pas gue mau perpanjang kontrak selanjutnya, sama dia udah dikasih ke orang lain gitu, tapi last minute. Padahal harusnya kan nggak boleh ya, harusnya kayak ngasih ke kita dulu, dan gue udah bilang gue mau ambil, cuman ya itu dia, karena semuanya via telepon, jadi gue nggak ada bukti untuk untuk, bukan nuntut juga, cuman kayak untuk ngekipnya ya. Soalnya tuh gue inget banget kayak kaget aja, kok bisa gini ya, kenapa semua orang jahat, biasa drama. Terus akhirnya gue 2 minggu lah gue langsung nyariin satu-satu tuh gue. Jadi kan kalau di sini kalau mau cari rumah tuh harus visit kan, kayak
ngebuk appointment, terus ntar sama si agennya dia liatin nih rumahnya kayak gini, rumahnya kayak gini, kayak gitu. Nah itu gue sampai 2 minggu gue ngebuk tiap hari visit sampai akhirnya nemu yang, nah ini baru flat yang gue tinggal sampai akhir tuh ini di daerah Hyde Park. Dan dia tuh kayak cuman 4 menit dari kampus. Itu gue bener-bener, iya bener, gue kayak living in the dream, kayak karena rumah gue tuh ngadepnya kayak ke taman kota paling besar gitu, jadi gue bisa lari pagi di situ. Tapi tinggal ke kanan jalan lurus itu udah langsung kampus. Jadi enak segitu banget ya. convenient Beruntung banget lagi, tuh. berarti ini cerita keberuntungannya Bintan lagi di sana nih. Doa dari ibu pastinya ya. Doa ibu pastinya. Luar biasa. Nah iya kalau misalnya mau rekomendasiin, paling Hyde Park tuh rekomendasi karena dia deket sih, terus dan juga karena multicultural juga, kayak ke masjid deket, ke gereja deket, ke vihara deket, terus kayak banyak misalnya kayak area-area komunalnya gitu, kayak ada taman, kalau yang suka main skate ada skateboard, terus kayak ada restoran juga untuk take away, jadi emang kayak semua mahasiswa biasanya di situ sih gitu. Oh berarti di lingkungannya juga banyak mahasiswa gitu ya berarti ya? Iya, ya maksudnya kayak nggak tahu sih. Sebenarnya kalau Leeds sebenarnya nggak rasis atau nggak bahaya ya. Mereka sangat welcome banget sama internasional. Cuman memang kalau misalnya ntar main ke area yang sedikit internasionalnya emang kerasa banget kayak diliatin, bukan karena mereka nggak suka, tapi kayak mungkin kita nih kayak ini makhluk apa nih gitu, jarang-jarang. Sekarang emang jarang gitu yang misal kalau emang daerahnya pure orang lokal gitu ya emang nggak ada internasional gitu. Nah kalau Hyde Park ini semuanya internasional, banyak banget gitu. Nah, teman-teman bergurau, jadi tolong di note ya, di Hyde Park, di Leeds, kalau mau cari flat yang benar-benar living in a dream, kalau kata Bintan. Jadi di tengah-tengah, deket banget sama kampus, terus daerahnya juga pasti PW banget tuh, karena kan deket parknya gitu. Aman, iya. Mau ke pub deket. Iya, dan juga bisa jadi ini juga nih, bisa jadi satu opsi juga bahwa kalau ke UK, ke Leeds ini juga bisa jadi tempat untuk jalan-jalan juga ya tadi. Ya, pasti betul banget. Nah iya, jadi kayak sebenarnya kalau misalnya orang ngebayangin UK tuh kan ngebayanginnya London kayak metropolitan gitu ya, saya kayak tapi memang ya apa ya cantiknya UK tuh walaupun metropolitan tapi dia tuh kan dia nge-keep banget ya gedung-gedung tuanya, jadi kayak tetap cantik gitu, bukan yang modern gitu maksudnya. Dia banyak banget tradisi yang tetap di keep gitu. Nah, kalau di North itu tuh emang lebih untuk kalau orang-orang yang mau lihat countryside, jadi memang pemandangannya tuh kayak background-nya Windows itu, kebayang nggak sih yang padang rumput cantik, terus ada kayak domba-domba gitu, terus kayak gunung, dan di sini tuh orang kayak emang ngejar itu, terus kayak banyak banget. Salah satu culture yang gue belajar sini adalah walking. Jadi kayak mereka, jadi bukan hiking, cuman kayak kita ini yuk have a walk gitu. Jadi kayak cuman jalan aja gitu, jalan ke Dales, Dales tuh kayak ke bukit-bukit gitu. Itu emang cantik sih. Emang maksudnya Indonesia juga cantik, cuman beda cantiknya gitu. Menurut gue. Menarik sekali. Sayangnya waktu itu gue ke UK nggak ke Leeds. Jadi buat yang mau berlibur pun Leeds tetap jadi must visit ya kalau misalnya liburan ke sana. Iya, dan dia deket sama York juga. Jadi itu ya, tuh betul. kayak Bandung sama Lembang misalnya. Jadi kayak ke Lembangnya itu. Dan York tuh cantik banget, kotanya kecil, cuman kayak bangunannya tuh kayak dibangun sama peri, jadi kecil-kecil gitu. Kayak bahkan nggak tahu lah, kayak menurut gue magical aja sih. Oke, berarti kalau misalnya ke York tuh setengah jam gitu kali ya dari Leeds. Kalau naik kereta ya. Oke. Ya. Naik kereta bahkan 20 menit. Wah, cepet juga dong kalau gitu. Cepet. Sip. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tentang, tadi kita udah bahas kalau Leeds juga jadi salah satu must visit banget nih ketika pergi ke UK. Nah, sebenarnya kalau Bintan sendiri nih ya, kalau selama tinggal di sana 4 tahunan tuh ya, pasti kan udah ngalamin summer, terus yang panas banget, atau winter yang super dingin, dan jadi susah kemana-mana. Sebenarnya lo lebih suka apa sih, Tan? Summer atau winter selama di sana? Mungkin bisa di-share pengalaman yang menurut lo itu tidak terlupakan selama di sana 4 tahun tuh kan?
Aduh, susah juga ya. Gue suka sih winternya karena kita nggak punya winter kan di Indonesia, jadi Ya. suatu yang suatu yang unik gitu bagi gue. Cuman Mm-mm. kalau mau favorit sih, gue favoritnya summer sih tetap Oke. summer. Mm-mm. Walaupun summer di sini tuh agak berbeda sama summer di Indonesia karena dia kering kan, panasnya Iya. gitu. Mm-mm. Dan summer di UK tuh nggak sepanas summer di negara-negara di Eropa lainnya gitu. Kayak dia panasnya kayak cuman tempo-tempo gitu, kayak cuman seminggu, habis itu tetap hujan, tetap dingin, tetap angin gitu. Hmm, gila. Jadi ya, Berarti ini juga ya, maksudnya agak labil juga ya. Itu bukan kadang tuh summer yang jadi-jadian juga dong ya, Tas. parah, makanya orang tuh suka bercanda British weather tuh emang karena nggak bisa dipegang gitu, ganti-ganti mulu. Oke, tapi summer yang paling panas nih yang pernah lo pengalaman di sana tuh berapa, Tan? Maksudnya sampai pernah yang, I don't know, kayak hampir 38 derajat mungkin atau... Iya, nggak. Paling tinggi tuh 30 tuh udah mentok, cuman terjadi satu hari selama Hmm. gue hampir 5 tahun di sini. Oh, wow. Oke. Iya, Berarti itu 30 derajat berarti lumayan juga dong ya. Maksudnya panas juga ya. panas, kayak gue inget banget tuh sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain juga, diem aja di rumah gitu. Tapi berarti kalau misalnya pas lagi, lo kan lebih suka summer nih di sana. Eh, aktivitas apa sih yang paling lo suka pas lagi summer tuh? Apa misalnya barbecue atau piknik sama teman-teman atau gimana nih? Gue paling suka barbecue sih. Oke. Kayak tapi juga gue suka tuh kayak cuman sesimpel, misalnya kan kalau barbecue biasanya kita nggak di taman sih kalau barbecue, Hmm. karena nggak boleh kalau di sini, Oh gitu. takutnya Mm-mm. takutnya kebakaran kali ya. Jadi memang preparation-nya biasanya di garden-nya orang gitu, Mm-mm. di backyard-nya gitu. Nah, Oke. cuman selain itu gue juga suka sih sesimpel kayak cuman ke taman bawa piknik blanket gitu, Mm-mm. cuman akhirnya ya kayak tidur-tiduran atau baca buku atau cuman ya ketemu temen, sesimpel itu gitu. Tapi Iya. emang Iya. Tapi itu emang emang nikmat emang banget. nikmat banget sih, Tan, karena di Jakarta nanti lo pas balik, mungkin kalau ke Bandung ya, mungkin lo Iya. akan mulai merasa, wah di mana nih, kapan nih bisa melakukan hal itu deh kayaknya. Iya benar, karena kayaknya kalau kita seingat saya dulu sih, kalau misalnya kayak gue inget banget tuh di Bandung pas Hmm. baru buka taman yang depan Masjid Agung tuh yang Mm-mm. Pak Ridwan Kamil bangga banget karena rumputnya Iya. kayak diimpor dari Betul. mana gitu, lupa. Itu Mm-mm. tiap main ke sana rame banget kan, kayak mau mau buka piknik blanket juga agak Kayak, agak kagok gitu. iya banget pasti. Iya kan, kayak kayak mau kemana gitu mungkin. Bayang Terus sih gue. maksudnya kebayang kan gitu. Kita doakan lah ya, semoga dalam waktu dekat Jakarta dan Bandung dan kota-kota lainnya punya tempat yang proper untuk hal-hal itu kali ya. Ya, amin Iya, banget, amin Iya. kalau gitu. tapi Oke, gue nggak berarti. tahu juga Mm-mm. tapi gue Tapi juga baru Tan, boleh kepikiran nggak sih sih. gue tanya, Tan? Apa-apa? Lu kan tadi ceritakan bahwa lu sudah hampir 5 tahun di sana gitu ya. Gue mau tanya deh, kalau UK ini kan terkenal untuk orang saat ini adalah negara dengan living cost yang tergolong mahal lah ya, cukup tinggi lah Tan ya. Iya, iya. Bisa nggak sih kalau sebagai seorang mahasiswi S3 di sana gitu ya, lo punya nggak sih tips and triknya nih untuk teman-teman bergurau mungkin yang statusnya mahasiswa juga, untuk gimana sih caranya mereka memanage keuangan mereka di negara yang living cost-nya mahal gitu, Tan? Bisa nggak sih kasih tipsnya, Tan? Iya, iya, bisa. Ya maksudnya gue coba ya. Soalnya waktu itu gue sebenarnya kalau dibilang berhasil, gue mungkin agak kurang berhasil karena sebenarnya yang paling bisa menghemat itu tuh kalau tinggalnya nggak sendirian, kayak misalnya sharing flat gitu maksudnya. Tapi gue sebenarnya tinggalnya sendirian. Jadi sebenarnya agak tidak nggak, soalnya waktu itu gue inget banget pas baru pindah kan belum tahu ya mau sharing sama siapa gitu. Jadi yaudah deh di one bedroom flat aja sendiri dulu gitu. Taunya kayak enakan, terus emang maksudnya karena sharing flat itu kan tricky ya, kalau pas lagi nemu yang pas ya pas. Pas lagi nemu yang nggak pas ya jadinya nggak enak di rumah gitu, udah di kampus
misalnya di kampus senep gitu kan, misalnya pusing, terus pulang ke rumah juga pusing, waktu itu pemikirannya gitu. Jadi emang tipsnya tuh emang kalau memang bisa share, itu bisa ngehemat banget. Terus sebenarnya ada satu yang, jadi kalau supermarket tuh apapun apapun misalnya brand supermarketnya, mereka tuh selalu punya kayak reduce price gitu. Jadi kalau misalnya udah jam 6 sore, mereka mulai taruh si stiker kuning, kita selalu bilangnya kayak yellow sticker time gitu. Jadi kita tinggal datangnya jam segitu tuh masih bagus sebenarnya reduce-nya tuh, dan masih bisa dipakai untuk 2 hari ke depan gitu. Itu lumayan banget karena bisa sampai 70% turun gitu. Misalnya yang harusnya 2 pound jadi teman kayak 30 pence kayak gitu. Kayak misalnya roti atau apa. Nah, terus ada juga ini tuh menurut gua bagus ya. Nama aplikasinya tuh Too Good To Go namanya. Nama nggak tahu pernah dengar nggak, Nin? Atau Amanda? How Good To Go. Belum pernah sih, Tan. Bukan Too Good To Go. Oh, Too Good To Go. Belum pernah. Nah, jadi dia tuh aplikasi gitu ya. Dan dia tuh kayak kerjasama sama beberapa tempat yang emang mau ikutan. Jadi soalnya kan restoran tuh pas lagi mereka mau tutup kan, mereka ada kayak makanan yang mungkin nggak kejual itu kan, mereka nggak bisa jual besoknya. Nah, itu biasanya tuh kayak dibuang gitu. Nah, akhirnya mereka masuk ke app ini, ntar bisa beli tuh kayak cuman, misalnya harusnya 1 porsi, misalnya kayak sushi waka gitu misalnya, atau wagamama gitu misalnya, mereka ikutan, harusnya satu porsi itu 10 pound, mereka kita cuma bayar 2 pound, kayak gitu. Dan itu tuh ada di breakfast, lunch, sama dinner. Kita cuman harus rajin-rajin lihat, terus emang harus booking in advance aja sih, karena mereka biasanya cuma punya slot kayak 5 porsi gitu. Itu lumayan banget menurut gue ya. Iya, itu lumayan banget tuh pasti. Berarti dia jual besoknya gitu? Atau kayak by the end of the day gitu, Tan? By the end of the day. Jadi kayak biasa gitu ya? Jadi kan mereka mungkin udah tahu ya, kayak misalnya tiap hari tuh biasanya nyisanya sekitar 5 gitu, misalnya 5 porsi. Nah, itu mereka udah masukin tuh di app-nya dari pagi, misalnya ada 5 porsi nih dari misalnya Cafe Nero gitu, sandwich. Dan mereka tuh, tapi memang downside-nya, kita nggak bisa milih, misalnya kayak jadi dibilangnya magic box gitu. Jadi kayak ya dikasih 1 box, tapi box-nya tuh besar, misalnya kayak bisa dapat pastry, sandwich, apa-apa gitu, minum. Cuma kita nggak bisa milih, yang dikasih aja gitu. Itu sih mungkin downside-nya. Cuman so far sih kayak gue nggak pernah komplain, karena mereka juga bukan yang ngasih nyisa banget gitu loh. Jadi emang beneran masih proper food, maksud gue masih bisa kemakan dan enak gitu. Nah, menarik banget nih buat teman-teman bergurau. Seru harus ya. Aplikasi ini, karena apalagi buat student-student yang berangkat ke sana, pasti salah satu tips banget ini buat memanage uang dan bisa buat nabung jalan-jalan ya, Tan ya. Yoi. Nah, kalau mau jalan-jalan jangan lupa apply. Kalau di UK tuh ada rail card buat student, itu tuh save-nya sampai 30%. Itu lumayan banget. Jadi kalau misalnya ke London tuh, Leeds London tuh pulang pergi biasanya kayak 80 pound. Gue pasti bayar 30 pound kayak gitu biasanya. Wah, tapi memang lumayan, tapi memang maksudnya 80 tuh mungkin yang peak time gitu. Tapi gue misalnya walaupun ambilnya di off peak, tapi tetap lebih murahnya jauh gitu. Jauh sih. Lumayan lebih dari 50% kan? sih. Iya, lumayan. Oke, Tan. Kayaknya kita kalau ini panjang banget cerita kalau soal UK kali ya. Boleh nggak sih untuk closing nih, untuk menutup episode kita hari ini, Tan? Tadi kan Bintan sempat cerita bahwa ini kita udah rencana mau pulang nih kan, Tan? Iya. Setelah hampir 5 tahun di sana, akan kembali ke Jakarta nih ya, akan kembali ke Indonesia gitu ya. Iya. Boleh share beberapa hal lah yang bakal lo kangenin selama di Leeds ketika nanti udah pulang ke Indonesia, apa sih, Tan? Apa ya? ya? Beberapa aja. Iya. Pacar udah pasti ya, Tan? Iya, pacar udah pasti. Jadi curcol deh. Jadi curcol. Paling kalau yang gue kangenin adalah public transport dan jalan kaki sih. Kayak itu gue bakal kangen banget. Karena kayak gue nggak tahu ya, kayaknya sih karena emang kemana-mana dekat. Pertama karena gue tinggal di Hyde Park, jadi kemana-mana dekat, bisa jalan kaki.
Dan juga karena memang semua orang jalan kaki, jadi kita nggak ngerasa, oh misalnya saya mau main ke rumah temen nih 40 menit gitu, nggak mikir, wah jauh banget nih 40 menit, emang semua orang kayak, yuk jalan yuk, yaudah yuk gitu jalan, gitu. Atau nggak, paling ntar misalnya pulangnya naik bis, biar kalau udah agak malam. Kayak itu sih yang kayak bakal saya kangen banget, karena mungkin agak susah kalau untuk jalan kaki di nanti kalau balik ke Indonesia kayaknya. Tapi gue berharap gue masih bisa menjaga si budaya jalan kaki itu sih. Dan kayaknya yang selain itu yang kayaknya bakal gue kangen, ketemu atau enggak belajar ketemu orang-orang baru itu kayaknya yang emang, karena selama saya di sini 5 tahun tuh nggak semuanya orang Inggris, bahkan kayaknya banyak kan yang non-Inggrisnya. Jadi kalau di kampus tuh kayaknya karena dia internasional banget, malahan yang orang asli Leeds gitu, dia malahan mungkin sekolahnya di London atau di mana, jadi jarang gitu. Jadi kayaknya yang gue bakal kangenin tuh ke multiculturalannya gitu sih. Jadi kayak belajar, misalnya kayak ntar ada kayak Mexico Night, jadi ntar belajar tuh kayak dansanya kayak apa, makanannya kayak apa, ntar ada lagi tuh misalnya Greek Night, kayak Yunani atau apa. Itu sih mungkin yang gue kangen banget. Dan yang terakhir, yang terakhir kalau misalnya berhubungan sama studi ya, itu adalah akses ke perpustakaan, akses ke jurnal dan semua. Kayak kalau emang kita usaha, misalnya kayak emang niat mau belajar tuh kayaknya nggak ada yang ngebatasin ya, kecuali sekarang lagi corona kayak gini ya. Tapi ya itu sih, kayak maksudnya privilege untuk akhirnya bisa mengakses semua informasi di dunia ini tuh kayaknya yang bakal kangen. Dan juga internet yang cepat. Semoga gitu nanti pas lo balik lo bisa mendapatkan itu semua juga ya, Tan ya. Dan langsung betah lagi sama Indonesia dan nggak homesick-nya kangen sama Leeds nanti malah jadi kebalikannya kan. Curiga gitu. Oke. Kalau gitu Tan, terima kasih Tan. Iya, sama-sama. Terima kasih banget ya Tan buat waktunya, buat ngobrol-ngobrolnya. Semoga lancar buat perjalanan sampai balik ke Indonesia. Amin. Dan makasih banyak juga udah diundang ya. Siap, pastinya. Terima kasih. Jadi ilmu yang sudah didapetin di sana bisa dibawa pulang ke Indonesia untuk bangun dunia tekstil, dunia fashion Indonesia jadi lebih berwarna dan lebih baik lagi ya Tan ya. Amin. Oke teman bergurau, terima kasih buat yang udah menyimak episode ini. Saran, kritik, masukan, dan request buat negara-negara atau topik-topik yang mau kita bahas di episode selanjutnya bisa langsung aja DM kita ke @podcast-waktunya-bergurau. Jadi terus dengerin episode-episode terbaru kita ya guys. Baiklah. Baiklah, kalau begitu teman-teman semua, thank you for listening. See you in next episode. Anindya Siregar. Amanda Pohan, dan jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy guys. Bye-bye. Bye. Thank you, Tan. Thank you, sama-sama.